Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ribuan warga di Mataram menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Ratusan personel Brimob Polda NTB siap mengantisipasi teror menjelang pemilu. Jelang akhir tahun, kunjungan wisatawan asing ke Lombok Barat meningkat. Ratusan personel Brimob Polda Nusa Tenggara Barat menggelar latihan penanganan aksi teror menjelang pemilu 2024. Simulasi melatih kepiawaian personel dalam mengoperasikan senjata sekaligus kekompakan tim mengatasi teror. Personel juga dilatih mengantisipasi aksi terorisme saat pemilu, meliputi pengamanan objek vital hingga penanganan bahan peledak yang mengancam nyawa. Semua kemungkinan kita harus antisipasi dari semua segi. Kemudian untuk jumlah personel Satbrimob Nusa Tenggara Barat saat ini kan memang tersebar di seluruh kabupaten dengan jumlah 1.302. Jadi kita bergerak dengan satuan unsur lain di situ untuk penanganan aksi teror tersebut. Berarti salah satu bentuk kesiapan itu mungkin? Ya, itu menggambarkan salah satu kesiapan yang Brimob akan melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. Polisi Istimewa itu dikhususkan untuk menangani kasus-kasus yang intensitas tinggi. Jadi sebagai pasukan pemukul untuk Polri mengenai kesiapan ketanggapan terhadap situasi yang berkembang, yaitu memang sesuai SOP-nya kita turunkan dulu perintis, juga sabaran. Nah, nanti kalau sudah ada sedikit perlawanan lagi, meningkat eskalasinya, baru turun. Itu SOP yang prinsip dasar pengamanan dari Polri. Kapolda Nusa Tenggara Barat mengimbau warga membantu menciptakan suasana nyaman dan kondusif demi terlaksananya pemilu yang aman dan damai di daerah. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dua pemuda berinisial AH 39 tahun asal Cakranegara dan N 20 tahun asal Kecamatan Kediri diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berkomplot mengedarkan obat keras. Keduanya ditangkap di pinggir jalan Desa Bagik Polak dan Desa Kediri saat mengantarkan pesanan ke konsumen. Polisi menyita 500 butir tramadol dan trihexpedinil yang merupakan obat penenang yang dilarang beredar dan menyita ponsel serta sepeda motor sebagai bukti tambahan. Pelaku menjual obat tanpa izin edar ini di sekitaran tempat tinggalnya, di mana pelaku disuruh menjual obat tersebut oleh saudara A, yang mana pelaku diberikan upah sebesar Rp150.000. Bahwa pelaku sebelum diamankan sudah sering mengedarkan obat tanpa izin di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Tersangka bertugas sebagai kurir dan upah masing-masing Rp50.000 per sekali pengantaran. Sehari berapa kali biasa? Sekali kan ada. Sekali itu waktu. Berapa itu dijual? Biasanya produksi berapa dijual? Kan yang keseluruhan mereka. Tersangka dijerat pasal 106 junto pasal 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Ribuan warga masuk data penerima bantuan pangan nasional tahap ketiga oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dinas Sosial mencatat 4.000 keluarga yang sebagian besar merupakan lansia dan kelompok disabilitas masuk dalam data terbaru penerima Bappenas. Masing-masing keluarga akan mendapatkan 30 kg beras yang disalurkan awal bulan Desember.
Pembagian bantuan untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak kenaikan harga bahan pokok akibat kemarau. Kita kan siap menyiapkan, sudah saya ingatkan semua obdes, tolong karena ini ada tambahan kuota sekitar 4.000-an, mungkin itu yang dulu-dulu sudah diusulkan beberapa kali dia belum masuk, mungkin masuk karena ada pengurangan juga di tahap dulunya, tahap pertama 1, 2, 3 itu banyak, dikurangi kemarin 2.000-an, sekarang tambah lagi sehingga betul-betul yang tambahan ini ya sesuai dengan BLPM, mudah-mudahan sesuai dengan usulan data yang ada di masyarakat. Misal ya minimal dengan ini memastikan semua bantuan cadangan beras pemerintah, cadangan bahan pangan pemerintah ini sampai ke sasaran sehingga dia bisa minimal 2-3 minggu ini mereka tidak beli beras. Penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga gula pasir di sejumlah pasar tradisional di Lombok Tengah semakin mahal sejak 3 pekan lalu. Di pasar tradisional Renteng, pedagang menjual gula pasir Rp17.000 per kilogram, naik Rp4.000. Kenaikan harga akibat menipisnya stok karena gula terlambat dikirim dari Pulau Jawa. Mahalnya harga membuat pedagang dikomplain konsumen. Eceran kita jualnya 17.000 per kilogram. Sebelumnya tuh dia kita ecer 14 ya 13, tergantung ada kenaikan kita. Sudah berapa hari dia naik, Pak? Udah lama dia naik. Lumayan lama. Ada sekitar apa ini? Kata faktornya katanya kelangkaan bahan baku. Udah 2 minggu dia naik sebenarnya ini. Dia sedikit demi sedikit dia naik 10.000, 10.000, 10.000. Dan sekarang harganya udah mencapai 810.000 per karung? Per 1 karungnya. Berapa kilo isinya, Pak? 50 kilo. Itu sudah 16.200 harga gula dari sananya. Kalau di sini jual 17.000 kilonya. Untuk konsumen. Pemerintah daerah diminta mencukupi stok dan melancarkan pengiriman gula dari luar daerah agar harga normal kembali dan tidak membebani ekonomi warga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.